Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, heboh sekarang ini Pilkada Jakarta tentang rendahnya partisipasi pemilih memberikan suaranya di TPS. Hanya sekitar 58% kalau kita tidak keliru. Dan heboh juga sekarang ini karena kotak kosong memenangkan pilkada di Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat melihat fenomena ini, sahabat BN? Tak lain tak bukan terjadinya fenomena ini di tengah-tengah masyarakat adalah semacam protes dari rakyat kepada penguasa yang sejak awal pilkada ini berlangsung terkesan penguasa, terutama sekali pemimpin-pemimpin partai yang tergabung di dalam koalisi kekuasaan, sebutlah Koalisi Indonesia Maju, terlihat oleh rakyat ingin mengkebiri suara rakyat dengan cara mengumpulkan partai, memborong partai untuk dukungan kepada seorang atau satu paslon yang diinginkan oleh penguasa. Bukan yang diinginkan rakyat, tetapi yang diinginkan oleh penguasa. Begitu penguasa ingin seseorang atau dua orang tokoh yang akan dimajukannya pada suatu daerah, baik untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, maupun untuk pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, maka diborongnya partai semuanya untuk mendukung satu paslon. Dan yang diinginkannya paslon ini nanti maju melawan kotak kosong. Karena dengan apa lagi calon-calon lain yang ingin maju akan maju karena tidak ada kendaraan. Jika diharapkan maju melalui independen, mengumpulkan KTP, itu pun telah ada pula skenario agar dia tidak mendapatkan KTP sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh KPU. Jadi untuk pilkada ini bukan berdasarkan siapa yang diinginkan oleh rakyat di daerah itu yang akan menjadi pemimpinnya, tetapi siapa yang diinginkan oleh penguasa yang akan memimpin di daerah itu, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Contoh di Jakarta, yang diinginkan rakyat Jakarta, mayoritas memimpin Jakarta itu 5 tahun ke depan adalah Anies Baswedan. Itu yang diinginkan oleh rakyat. Seluruh survei memperlihatkan keinginan rakyat yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Tetapi ketika penguasa tidak menginginkan Anies Baswedan, maka Anies tidak bisa maju. Penguasa memborong partai semuanya dengan harapan partai yang diborong oleh penguasa untuk paslon yang diinginkannya itu nanti melawan kotak kosong. Dulu telah dipersiapkan kotak kosong yang akan dilawan oleh paslon Ridwan Kamil Suswono. Tapi heboh rakyat waktu itu. Ketika rakyat heboh, maka majulah calon independen Darmakun. Yang kalau kita perhatikan majunya Darmakun itu terkesan adalah skenario dari penguasa juga. Kenapa dikatakan demikian? Karena KTP yang ada untuk mendukung Darmakun itu banyak dipersoalkan rakyat. Bayangkan KTP Anies Baswedan dan keluarganya ditemukan
mendukung Darmakun. Di mana itu ceritanya? Anies dulu mau maju untuk pilkada. Masa KTP dia diberikannya untuk mendukung calon independen? Tetapi itu yang terjadi. Dan sampai sekarang itu tidak dipersoalkan. Tidak ada pengusutannya. Disinilah rakyat melihat bahwa majunya calon independen ini adalah keinginan dari penguasa. Keinginan dari ketua-ketua partai yang ada dalam koalisi Indonesia Maju. Kenapa dimajukan calon independen? Karena untuk meredam ributnya rakyat Jakarta. Karena Anies tidak bisa maju. Tetapi apa yang terjadi? Ketika maju Pramono Anung Rano Karno yang didukung oleh PDIP, ketika putusan MK nomor 60/70 keluar, apa yang terjadi? Sekarang yang memenangkan pilkada Jakarta itu paslon yang didukung PDIP ini, tidak yang didukung oleh belasan partai dari penguasa ini. Sekarang dipersoalkan karena sedikit rakyat memilih. Rakyat memilih yang sedikit itu sebabnya tidak dikaji. Kenapa? Karena rakyat malas. Karena rakyat muak melihat penguasa, melihat partai-partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju ini yang terkesan berbuat semena-mena, mengkebiri suara rakyat. Masih untung rakyat memilih 58% itu. Masih untung Anies mau mengajak anak abah untuk turut memilih pasangan Pramono Anung. Kalau tidak, dapat kita bayangkan berapa persen kira-kira itu yang akan memilih sahabat BN. Demikian juga dengan Pilkada Pangkal Pinang, Pilkada Bangka yang memenangkan kotak kosong. Kenapa rakyat memenangkan kotak kosong? Karena telah muak rakyat dengan cara-cara para elit mengkebiri suara rakyat itu. Sahabat BN, kiranya ini dapat membuat para elit kita, para politisi kita, para penguasa kita, para pemimpin kita menyadari bahwa rakyat telah muak dengan kurena mereka, telah muak dengan cara-cara mereka yang mengkebiri suara rakyat itu, telah muak. Belum lagi kemuakan rakyat melihat upaya-upaya yang dilakukan untuk memenangkan paslon-paslon yang berada di pihak kekuasaan itu, yang di pihak koalisi Indonesia Maju itu, cara-caranya menurut rakyat sudah tidak lagi demokratis. Ada intimidasi, ada upaya menekan kepala desa, sahabat BN. Walaupun itu namanya dugaan, walaupun itu dilakukan oleh oknum, tetapi bagi rakyat sekarang ini persoalannya bukan dugaan lagi, persoalannya bukan oknum lagi, persoalannya bukan terbukti tidak terbukti lagi. Persoalannya bagi rakyat sekarang ini, rakyat sudah muak melihat perangai tingkah laku, cara-cara para elit, cara-cara para pemegang kekuasaan, cara-cara para pemimpin di dalam meloloskan keinginannya untuk memenangkan pilkada ini. Ada alasan kalau nanti paslon yang tidak didukung oleh koalisi Indonesia Maju, yang tidak didukung oleh penguasa yang memenangkan pilkada di tingkat provinsi, yang memenangkan pilkada di tingkat kabupaten kota, pemerintahan pusat tidak bisa menjalankan programnya di daerah. Kalau itu pemikiran, kenapa tidak dicabut saja undang-undang otonomi daerah? Ketika SBY jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi bupati wali kota, bukan dari Partai Demokrat semua. Bukan. Tetapi kok lancar-lancar saja.
Atau kalau yang berkuasa sekarang Koalisi Indonesia Maju sampai ke provinsi, kabupaten, kota, harus Koalisi Indonesia Maju yang jadi gubernur, bupati, wali kotanya. Kalau begitu, tentu sebaiknya dicabut saja undang-undang otonomi daerah supaya sentralistik dari atas ke bawah, seperti era Orde Baru. Di era Orde Baru, kalau tidak Golkar dia tidak bisa jadi gubernur, tidak bisa jadi bupati, tidak bisa jadi wali kota. Jadi tidak logis pendapat-pendapat yang mengharuskan dari pusat sampai ke daerah harus itu saja orangnya. Sekarang heboh di Jakarta, partisipasi rakyat memilih hanya 58%. Dituntut ke MK. Dasarnya kalau kita perhatikan, apa menuntut ke MK? Rakyat memilih itu bukan kewajibannya, haknya. Dan undang-undang tidak ada satupun yang mengatur bahwa kalau 58% rakyat memilih dalam suatu daerah, pilkada di sana tidak sah. Tidak ada undang-undang yang mengatakan demikian satupun. Tidak ada. Jadi ini terlihat lagi oleh rakyat, penguasa di pilkada ini tidak siap kalah, siap menang. Siapnya hanya menang saja. Kalau kalah dia tidak siap. Menang baru siap. Ini buktinya. Sudah jelas tidak ada pelanggaran ditemukan. Namun KPU digugat juga ke MK. Yang digugat rakyat tidak banyak memilih. Apanya yang digugat hanya tidak memilih? Apanya? Rakyat itu memilih adalah mempergunakan haknya, bukan melaksanakan kewajibannya. Misalkan kemarin ini di Jakarta, pada paslon yang 3 itu hanya memilih rakyat misalnya 50 orang. Sah juga 50 orang rakyat memilih. Dihitung mana yang dapat suara terbanyak dari 50 orang rakyat memilih itu. Mungkin satu paslon dapat suara 30. Dua paslon lainnya dapat suara 10-10 misalnya. Tentu sah. Karena di undang-undang tidak ada dikatakan pemilih yang hanya 50 orang pilkadanya tidak sah. Tidak ada. Jadi ini lagi-lagi membuktikan ketidaksiapan penguasa, ketidaksiapan Koalisi Indonesia Maju kalah. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.